Al-Baqarah 198. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Ukas Majinah dan Zul Majas adalah pasar yang terkenal di masa jahiliyah. Setelah Islam, orang-orang merasa berdosa jika melakukan perniagaan pada musim haji. Lalu mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sebagai jawaban, Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang yang banyak bertolak, Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an berkata, orang-orang Quraisy wukuf di Muzdalifah, sedangkan orang-orang Arab yang lain wukuf di Arafah kecuali Saibah dan Rabi'ah. Maka itu Allah menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa tempat wukuf hanyalah di Arafah. Hadis riwayat Bukhari. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, orang-orang jahiliyah berwukuf di musim pasar. Saat wukuf, sebagian dari mereka selalu membangga-banggakan nenek moyangnya yang telah membagi-bagikan makanan, meringankan beban, dan telah membayar ayat denda orang lain. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Abi Hatim. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Hadis riwayat Abu Abbas radhiyallahu an berkata, kedua ayat ini diturunkan Allah agar kaum muslimin memanjatkan doa dengan memohon kebaikan di dunia dan akhirat. Tidak hanya kebaikan di dunia tetapi melupakan akhirat, sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Badui yang berdoa tanpa menyebut urusan akhirat. Hadis riwayat Ibu Abi Hatim. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya, dan siapa yang mengakhirinya tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Dan di antara manusia ada yang membicarakannya tentang kehidupan dunia, mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hati, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. As-Sudi radhiyallahu an berkata, kedua ayat ini diturunkan pada Al-Aqnas bin Suraik. Ia menemui Rasulullah SAW dan pura-pura memeluk Islam. Hal ini membuat Rasulullah SAW takjub. Setelah itu Al-Akhnas pergi melintasi kebun dan beberapa ekor keledai milik orang muslim. Lalu ia merusak kebun dan membunuh keledai itu. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang buruk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Asbabun Nuzul ayat 207. Ikrimah radhiyallahu an berkata, suatu hari Suhaib radhiyallahu an berhijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW. Di perjalanan Suhaib radhiyallahu an dikejar orang-orang kafir Quraisy. Ia turun dari
tunggangannya bersiap dengan anak panah di tangan dan berkata, "Wahai musyrik Quraisy, demi Allah, kalian tentu mengetahui jika aku seorang pemanah ulung. Kalian tidak akan bisa menyerangku. Sekarang kalian pilih salah satu, kalian semua mati terbunuh, atau kalian dapat memiliki seluruh hartaku di Mekah dengan syarat kalian tidak mengganggu hijrahku ke Madinah." Orang-orang kafir Quraisy memilih harta Su'aib radhiyallahu an dan membiarkan hijrah ke Madinah. Setiba di Madinah, Su'aib radhiyallahu an menceritakan peristiwa yang menimpanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau telah beruntung, wahai Abu Yahya." Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat sahih. "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Asbabun Nuzul ayat 208-209. Ikrimah radhiyallahu an berkata, suatu saat ada sekelompok orang Yahudi datang menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hendak beriman dan meminta agar mereka diizinkan untuk memuliakan hari Sabtu sebagai hari besar dan membaca dan mengamalkan Taurat pada malam hari. Allah lalu menurunkan kedua ayat ini, hadis riwayat Ibnu Jarir. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Siapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh sangat keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dari peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di jalan yang lurus. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal cobaan belum datang kepadamu, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Qatadah radhiyallahu an berkata, ayat ini diturunkan pada saat perang Ahzab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap cobaan, dikepung dan diserang pada kaum kafir Quraisy. Hadis riwayat Abdul Razak. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak, yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Dan kebaikan apa saja kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Asbabun nuzul ayat 215. Ibnu Juraj berkata, orang-orang mukmin bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, di mana kamu? Kami harus menginfakkan harta kami." Atas pertanyaan itu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Jarir. Lihat Qurtubi. Fitnah atau menimbulkan kekacauan seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta dan menyakiti orang atau mengganggu kebebasan seorang beragama. Kalau umat Islam diserang di bulan haram yang sebenarnya di bulan itu tidak ada perperangan, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Maksudnya antara lain ialah bulan haram, bukan Zulhijjah dan Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, tanah haram Makkah dan ihram. Hadyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti dam. Pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji ialah bulan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Jorok atau rafats artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah telah menunaikan haji, mengagungkan kebesaran nenek moyangnya. Setelah ayat ini diturunkan, kebiasaan tersebut diganti dengan zikir kepada Allah. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada hal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup sikap di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka amal mereka di dunia dan di akhirat sia-sia, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang yang dipimpin Abdullah bin Jas radhiyallahu anhu berkat. Mereka bertemu dengan Ibnu Hadrami dan membunuhnya. Mereka tidak tahu apakah saat itu adalah bulan Rajab atau Jumadil Awal atau Jumadil Akhir. Mereka itu kaum kafir berkata pada kaum muslim, kalian telah membunuh pada bulan haram. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, maka Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, kaum muslimin Madinah berkata perbuatan Abdullah bin Jasi radhiyallahu anhu yang membunuh Ibnu Hadrami kemungkinan besar tidak berdosa. Kemungkinan tidak berdosa. Kemungkinan besar tidak berdosa, namun juga tidak mendapatkan pahala dari Allah. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Jarir. 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan
judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaat. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infak. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.